Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li rabbil hasana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmati jahli wa tayyajiri ila nuril islami wa ilmi wa hikmati wa imani wa yubni wa faidil awamri. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa tafaqihil ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilayhi bil idni wa kadadana labaika ya man dalilana wahdana. Salla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alika ya bahari ma'bidi sirrika al-asma fahum sufun min najati iman labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habibullah. Pertama-tama dikaham puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Maha Agung wa Maha Luhur dan Maha Bijaksana yang alhamdulillah di siang yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat umur yang panjang. Insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Amin. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat hingga umat sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada keadaan lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita kecuali ucapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas anugerah nikmat, rahmah, hidayah yang Allah berikan kepada kita sampai kita ke dalam majlis yang mulia, ke dalam majlis yang terhormat. Tidak akan seseorang diringankan langkah kaki keluar dari rumah kecuali ini adalah semua izin dari Allah. Dan tidak akan pernah mudah seseorang hamba dikumpulkan di dalam tempat yang mulia kecuali Allah menginginkan kemuliaan tersebut ada pada diri hamba. Dan tidak akan seseorang berkumpul di dalam tempat yang terhormat kecuali Allah menginginkan hambanya diberikan penghormatan dari hamba yang lain, sehingga saling menghormati satu sama lain. Insya Allah. Saya makan semua yang hadir. Pertanyaan ini sama saya satu tadi. Saya mau tanya, kira-kira yang hadir di sini semua bawa dosa kan? Bawa. Tanya. Bawa. 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 Sedikit. Dosa. Sadar. Jujur. Enggak. Jamaah siang sama pagi jawabannya sama. Orang banyak dosa istighfar, tapi kalau di sini alhamdulillah. Tapi ya alhamdulillah Allah masih kasih kita sadar. Allah masih kesempatan mengakui bahwa kita ini yang hadir penuh dengan Dosa. Sekarang bagaimana menghilangkan dosa kecil maupun besar? Di sini Rifki pribadi ingin menyampaikan sebelumnya minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Mudah-mudahan amal ibadah kita bulan Ramadan diterima sama. Amin. Puasanya kita, sholatnya kita, Qur'annya kita semua dilipat gandakan pahalanya. Amin. Sekarang Rifki ingin menyampaikan ada satu makalah dari salah satu kitab Mawaidul Usfuri. Di dalam kitab ini, kenapa Rifki suka sekali dengan kitab ini? Kitab ini banyak yang terjadi dijelaskan oleh Rasulullah di dalam kehidupan kita.
Kehidupan ini adalah tempat pembelajaran. Ibu, mbak, kakak, teteh, kita semua di tempat ini pembelajaran di dalam hidup. Bukan berarti Rifki pegang mic, Rifki pakai imamah, Rifki yang paling cerdas atau Rifki yang paling soleh. Enggak. Mungkin. Nah, dari pagi itu tadi Rifki nggak ada wasiat, tapi siang ini Rifki minta wasiat. Tolong dicatat baik-baik. Rifki berwasiat kepada semua yang hadir dalam tempat ini. Kalau seseorang melihat Rifki di sini jauh lebih baik daripada dirinya, salah. Kalau Rifki dibilang orang yang ahli di dalam ibadah, salah. Kita nggak ada yang tahu hidayah kapan yang Allah berikan dan pada siapa orang tersebut ditempelkan hidayah. Dan hari ini Rifki wasiat, jika semua yang hadir dalam tempat ini, kakak, mbak, bunda, sampainya ada di dalam surga lebih dulu, tolong cari Rifki. Cari Rifki di dalam surga. Jika tidak ditemukan Rifki di dalam surga, izin sama Allah, bilang, ya Allah, saya ingin mau cari saudara saya Rifki, kok nggak ada di surga, kali ada di neraka, izinin untuk saya membawa dan mengajak dia sama-sama ke dalam surga. Kenapa? Karena hidayah kita nggak ada yang tahu. Keluar dari tempat ini mungkin iman Allah cabut, kita nggak tahu. Hari Nabi SAW mengatakan, di akhir zaman umatku ini pagi dia beriman, sore dia kafir. Sore dia kafir, sore dia beriman, pagi dia kafir. Ini ada yang di dalam kehidupan kita. Maka dari itu wasiat ini tolong dijaga baik-baik. Sampaikan ke anak cucu, sampaikan, dan insya Allah jika semuanya kita berkumpul di dalam surga, ini adalah tempat yang diabadikan oleh Allah. Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Enak enggak begitu? Dikumpulin masuk ke surga yang mana Allah mau kita dimasukin ke dalam surga. Apa yang bisa kita mungkin bisa masuk ke dalam surga? Yang pertama, memberikan kasih sayang kepada setiap makhluk. Siapapun itu, siapapun. Kalau ada orang jahat sama kita, kita baik nggak mungkin. Tapi kalau ada orang jahat, kita berbuat baik, ini yang luar biasa. Wah, ini susah ini. Ini amalan paling berat kecuali wali yang menjalani itu. Siapa bilang? Maaf, apalagi media sosial, kan paham ya? Fitnahan demi fitnahan ada. Pernah Rifki saat difitnah apapun di dalam media sosial, Rifki jawab? Rifki selalu berdoa, ya Allah tunjukkan kebenaran, ya Allah berikan hidayah, ya Allah izinkan dia untuk cari tahu dan tabayun. Kan begitu. Kenapa? Yang namanya media sosial ini maha benar netizen dengan segala komenan. Betul. 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 Betul ya? Betul. Sekarang bagaimana caranya untuk memberikan kasih sayang? Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍahu, beliau adalah saat itu sebagai pimpinan khalifah sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍahu. Saat beliau keluar dari masjid, beliau melihat anak kecil yang sedang membuat main burung. Burung dimainin. Sayyidina Umar melihat sedih. Sayyidina Umar, kesian burung. Wahai anakku, saya beli burung ini boleh? Dibeli sama Sayyidina Umar. Lalu begitu dipegang burungnya, dilepas sama Sayyidina Umar. Subhanallah, banyak beberapa orang yang ada di kampung tersebut memimpikan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam tempat yang sangat terhormat dan luar biasa di sisi Allah. Lalu ditanya di dalam mimpinya para ashabnya itu, ditanya, wahai Sayyidina Umar, wahai Umar, apa yang membuatmu sampai seperti itu? Sampai kau mendapatkan kehormatan dan terhormat di hadapan Allah. Saat aku dimasukkan ke liang lahat, datanglah dua malaikat
Dan disitulah gak bisa lagi pikiranku ini berpikir, karena ngelihat dua malaikat ini Munkar Nakir datang, gak bisa pikir. Lalu aku diangkat dan didudukkan, kata Sayyidina Umar. Dan saat aku didudukkan, sendi-sendiku terasa gemetar. Sayyidina Umar, sahabatnya Nabi yang diabadikan di dalam Al-Quran sebagai ahli surga, ahli jannah, ketemu Munkar Nakir gemeter. Gimana kita? Kebayang gak? Sayyidina Umar, jin aja ngelihat Sayyidina Umar, bayangannya kabur. Baru bayangan. Sayyidina Umar habis lewat itu gang, jin mau coba lewat situ, gak berani. Jin gak berani. Tapi Sayyidina Umar begitu ada di liang lahat, dua Munkar Nakir ini mendudukan, lalu beliau dalam keadaan sendi-sendinya itu gemetar. Saat beliau dalam keadaan duduk, datanglah suara, tinggalkan dan biarkan dia, karena dia mencintai dan memberikan kasih sayang kepada makhlukku, maka biarkan dia adalah salah satu penghuni surgaku, kata Allah. Cuman karena paham ya? Kalau dipikir apa kebaikannya? Nah, Imam Ghazali radhiyallahu anhu yang kita tahu dia belum mungkin kitab-kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali lagi catat kitab, lagi ngarang, lagi bikin nulis ilmu. Satu lalar masuk ke dalam botol tintanya. Satu lalar masuk ke dalam botol tinta. Lalu dihentikan, lalu diangkat lalatnya, dibersihkan. Sampai ini lalat terbang lagi. Lalu saat beliau, ada sahabatnya memimpikan, wahai Imam Ghazali, engkau ini seorang yang luar biasa, engkau pasti dimasukkan ke dalam surga. Karena amalanmu, karena ibadahmu, karena catatan amalan-amalan kebaikan yang telah kau sampaikan kepada hamba-hamba Allah. Apa jawaban Imam Ghazali? Bukan karena amalan atau catatanmu, melainkan aku mungkin dan bisa terjadi karena aku dimasukkan ke dalam surga Allah, karena aku tidak mengabaikan seekor lalat yang tenggelam di dalam tinta. Jadi satu makhluk akan membawa amaliyah di dalam hidup kita sempurna di sisi Allah, apalagi antara satu manusia dengan manusia yang lain. Nah, saat ini kasih sayang kita, ketergantungan kepada hamba tanpa berpikir. Sayangnya sama siapa? Yang punya duit, yang punya kedudukan. Kan begitu. Tapi kalau ini orang gak punya kedudukan, lu sama sama gua. Betul gak? Sama saya. Pekerjaanmu sama dengan pekerjaan saya. Sedangkan kedudukan yang dilihat oleh Allah itu, yang dilihat adalah takwa. Takwa ini bisa terjadi kalau antara satu sama lainnya baik sangka. Hablum minallah ada nggak? Hablum minannas harus ada. Kalau hablum minallahnya baik, hablum minannas yang enggak akan dihitung oleh Allah. Ibadah kita sehari 1000 rakaat, sujudnya lama sampai jidat pindah ke belakang. Saking lama sujudnya, menyakiti hati makhluk Allah lainnya, tidak akan diterima ibadah kita sama Allah. Gitu. Tahu ada kisah Barsiso. Barsiso ini seorang ahli ibadah. Ahli ibadah, saking ibadahnya, wiridnya sampai ngambang. Wirid zikir sampai ngambang, nggak napak tanah. Saking ahli ibadah. Syaitan menggoda nggak berhasil, jin menggoda nggak berhasil, iblis turun tangan. Udah, yang sini, yang receh-receh minggir kan. Biar urusan saya, kata iblis. Izin sama Allah, ya Allah, saya mau menggoda Barsiso. Silakan kalau kau mampu, kata Allah. Turun Barsiso, duduk di masjid bareng-bareng sama dia. Iblisnya turun, sampingnya Barsiso. Barsiso, kalau boleh dibilang ngambangnya cuma 10 cm lah. Ngambangnya 10 cm. Ini iblis 20 cm. Zikirnya kalau lagi baca tasbihnya itu muternya cepat kayak roda. Sedangkan Barsiso masih satu-satu.
dilihatin sama Pak Siswa, ada lebih dari saya. Dia tanya, Tuan, saya melihat Tuan masih baru di sini katanya. Katanya Pak Siswa, iya. Saya ingin bertanya, apa yang Tuan lakukan sampai seperti ini? Ilmunya bagaimana? Oh, kalau seperti ini gampang. Dulu saya nggak bisa seperti ini, tapi saya harus melakukan 3 hal ini, baru saya sampai seperti ini. Apa kata Pak Siswa? Yang pertama, membunuh. Dia bilang, wah jangan, dosanya besar. Mengambil nyawa orang lain dosa besar, ini nggak boleh. Baik, zina. Oh, enggak deh. Enggak deh, 40 tahun juga saya nggak terima. Yang paling kecil, mabuk, minum khamar. Kalau ini kecil, ini habis minum masih boleh lagi. Si akhirnya Pak Siswa, ya udah mau belajar sama saya, ayo ikut saya. Jalanlah ke satu warung remang. Disuruh minum. Sudah sampai mabuk, dilihat pramuniaganya, waiters ya. Diperkosa. Setelah diperkosa, suaminya datang, si waiters, suaminya datang. Melihat suaminya dibunuh. Dapat nggak diganti? Karena sesuatu hal yang kecil akan mendapatkan masalah yang besar. Setelah itu apa? Si Pak Siswa ditangkap oleh semua masyarakat, dipantai. Saya nggak ngomong ya, ini karena videonya banyak nih. Dipantai. Ini kalau dipantai paham berarti ya? Dan saat dipaku, pakai yang nggak paham lagi. Kita daerah Paham nggak? paham. Kalau nggak paham kita bahas pantai sejauh ini. Oke, Cas. Paham. Saat itu yang mengajak dia dan yang iblis ini masih berubah jadi orang yang seakan-akan alim. Wahai Tuhan, ayo bantu saya, kata Basisa yang lagi di pantai. Bantu saya, aku kan muridmu. Ajarkan ajaranmu, aku jalani. Lalu saat ini engkau tinggalkan aku akan menolongmu, katanya. Tapi maaf, kalau aku ingin menolongmu, sembah dulu aku. Akui aku sebagai Tuhan. Ya mana bisa, saya nggak bisa nyembah orang saya di pantai. Apa jawabannya? Engkau bisa menyembah kepadaku cukup dengan hatimu. Saat itu dengan hatinya Basisa, dia menyembah iblis, maka Allah cabut imannya, Allah cabut nyawanya, mati tanpa membawa iman. Itu segitu paling benarnya orang, ibadahnya rajin. Jadi ukuran kita bukan ibadah yang banyaknya, tapi harapan Allah berikan hidayah. Tadi Ustaz Muhammad kan kasih tahu kita, memberikan satu hidayah yang Allah berikan kepada manusia itu jauh lebih mahal. Makanya kalau orang berdoa cuma minta rezeki, murah doanya, murahan doanya, benar-benar. Loh, kita nggak minta rezeki aja Allah kasih kok. Ibu, Mbak, semua yang di sini pernah berdoa sama Allah, ya Allah, saya pengen ketemu Habib Rifki jam 1 siang. Menit sekian. Pernah. Rezeki nggak? Dan saya pernah minta, ya Allah, saya pengen ketemu Mbak, Bunda yang ada di Hongkong, kumpul sama-sama jam sekian ya Allah. Kalau enggak, saya ngambek. Ada begitu. Dan yang paling parah lagi, kita nggak pernah doa minta oksigen, tapi Allah kasih oksigen. Iya, betul. Ayo, ada yang pernah di sini umur ada yang 40 lebih. Sama sama aku. Yang 50? Ada. Bunda, Ricky mau tanya sama Bunda. Bunda pernah minta sama Allah, ya Allah berikan hamba oksigen untuk esok. Tapi Allah kasih. Hari ini ada rezeki nggak yang dikasih? Kalau sehat kelihatannya. Hati kan Allah yang kuat. Betul nggak? Ayo dapat nggak? Apa? Beli. Ada. Di hadapannya ada.
Yang nggak kenal jadi Kenal. tak kenal maka Sayang. I love you. kalau saya begitu dia cemburuan. I love you, Mas. Jamaah rahimahullah. Tidak ada satu kebaikan yang Allah berikan di dalam hidup kita kecuali amalnya semuanya besar. Di dalam kitab Mawaidul Usturiyah di kisah yang lain, ternyata Nabi SAW mengatakan di dalam hadis sahih, amalan seseorang yang timbangannya lebih berat pahalanya, nggak pakai modal, nggak pakai tenaga, nggak harus capek, tapi timbangan pahalanya besar di sisi Allah. Tahu? Mau tahu? Mau. Tahu? Mau banget. Mau banget. Amalannya ringan, nggak pakai modal, nggak pakai capek, nggak ada tenaga, tapi amalnya pahalanya besar di sisi Allah. Senyum. Senyum. Apa kata Nabi? Seseorang yang memberikan senyuman kepada mukmin lainnya, maka jika ada kebahagiaan di dalam hati mukmin tersebut, pahala surga tempat. Senyuman yang membuat senang hati mukmin lainnya lebih baik daripada 60 tahun kita ibadah. Senyum doang. Senyum. Woi. Senyum, Bib. Senyum. Ringan nggak? Ringan. Enggak. Ya kalau seharian penuh ya. Pulang sampai rumah, Allahumma cepat bisa pulang, ketemu suami. Enggak punya suami. Enggak punya suami. Bib, enggak punya suami. Sama. Dibilangnya kalau jangan nggak punya suami. Tolong dicatat namanya. Daftar duluan, Bib. Ya tadi kan di saya santunan. Bunda, saya kalau dilempar senyuman dari yang ada di hadapan saya, kadang saya suka grogi. Tahu nggak? Pulang sampai rumah, ketemu keluarga. Kalau bilang suami salah lagi. Ketemu keluarga yang punya suami. Begitu pulang ketemu suami, bangun tidur, good morning. Makan siang, ya, langsung sudah makan. Sore ya, kita. Mau malam, Ayah. mau tidur, ayo. Ya. Besok pagi diulangin lagi, insya Allah. Pasti dibawa ke rumah sakit. Lah hidup gak pernah senyum, tiba-tiba senyum terus. Maaf, yang namanya senyum itu pasti bikin hati orang senang. Betul nggak? Betul. Ngeliat teman murung, sumpah. Kita lagi sumpah ngeliat teman. Kira-kira diapain tuh teman? Rukiah. Betul nggak? Betul. Kita lagi sumpah melihat senyumnya teman ketika apa rasanya? Kenapa? Karena itulah yang bisa membuat tenang hati seseorang. Senyum siapa? Senyum Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana kita bisa melihat senyumnya Nabi? Perbanyaklah salawat kepada Rasulullah
maka kalian akan mendapatkan senyuman Nabi Muhammad SAW. Amin. Paham sampai sini? Paham. Sudah paham setutup sama doa? Belum. Sudah paham apa belum? Belum. Ibu bapak yang gerak. Ibu bapak. Saya masih ingat, saya pikir ada di belakang, katanya wanita-wanita cantik. Jamaah rahimahullah. Kadang manusia ini selain amal yang dia inginkan, yang kedua, pekerjaan yang dapat menilaikan sesuatu pahala yang besar di sisi Allah, ini adalah satu keinginannya. Contoh, bunda, kakak, teteh, mbak, semua kerja di dalam tempat ini, di dalam negara ini semata karena untuk mencari rezeki, menafkahi keluarga. Betul? Jika nilai niatnya berubah, maka nilainya pahalanya juga beda. Jangan pernah merubah niat. Nabi SAW di dalam hadis beliau mengatakan, Inna a'malu binniyat. Sesuatu yang dikerjakan diawali dengan Niat. kalau niatnya baik, hasilnya Baik. ada. Kita kan selalu mintanya surga ya. Betul nggak? Betul. Selalu kita minta ya Allah masuk surga, ya Allah masuk surga. Nggak ada punya niat ya Allah masukkan saya ke dalam neraka. Pasti mintanya surga. Nabi Musa pernah cerita sama Allah, ngomong sama Allah, ya Allah, Engkau menciptakan hamba. Manusia adalah seorang hamba. Lah Kau berikan setiap kenikmatan rezeki. Engkau nikmati mereka, Engkau berikan kebahagiaan. Tapi Engkau masukkan dia ke dalam neraka. Kok begitu? Kata Nabi Musa. Allah jawab, ya Musa, tanam bibit buah yang bisa memanen. Kita bibit. Saya baru tadi ngebahas sama Ustaz Sahid di kamar, saya ngebahas ini. Saya kalau duduk tetap saya nimba ilmu saling satu sama lain. Jadi mudah-mudahan bisa jadi sahabat dunia akhirat. Amin. Saya lagi bahas kitab itu. Begitu pas Nabi Musa menanam, datang waktu panen. Nah, begitu waktu panen, Allah negur Nabi Musa, ya Musa, kok apa yang kau lakukan? Sedang memanen ya Allah, aku panen hari ini. Kok nggak diambil semua? Kenapa kau sisakan? Ya Allah, yang aku ambil itu yang baik. Yang nggak baik ngapain saya ambil? Begitulah caraku memilih hambaku. Siapa yang baik maka aku masukkan ke dalam surga. Yang nggak baik aku tinggalkan dan aku masukkan ke dalam neraka. Paham sendiri? Jadi Allah memilih setiap hamba, apa yang dia lakukan maka itulah yang ia akan dapat. Dan di sini banyak yang kita rasakan, pengen banget masuk surga tapi kelakuan nggak kayak ahli surga. Mulut nyakitin, hati sombong. Betul? Betul. Jadi kehidupan ini karena apa ya? Karena apa? Kak, Dengar ya bibirnya. coba ngomongin di depan saya. Kalau kayak gitu kan, Mbak ngomong di belakang saya nggak ngelihat. Mungkin saya balas. Kalau kamu mencintai aku, maaf aku udah yang punya. Ini sumpah bisnis semua yang paling gak enak. Saya mau bahas apa hilang semua. Saya bilang aja Bunda Salma sama Bunda Enda, Bunda nanti siang saya mau bahas ini apa ya kita jangan bisa. Oh iya, nggak apa-apa kata. Sumpah hilang semua. Tapi alhamdulillah, walaupun sedikit ada ilmu yang bermanfaat. Kehidupan ini tergantung dari apa yang kita inginkan. Kan begitu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra.
kita pasti akan ada jalan mudah. Nah, bagaimana cara kemudahannya? Tadi saya bahas tuh tadi tuh. Ya, tadi yang season pagi saya juga bahas. Kalau setiap permasalahan dipikirin, nggak akan pernah jalan keluarnya. Betul nggak? Betul. Jadi harusnya diapain? Jalanin. Jangan pernah dipikirkan. Kalau dipikirin, coba tua, nggak selesai. Kalau tadi saya ngasih contohnya. Iya itu ya Bib. Ini isinya apa ya? Lemon. Jus buah. Terus apa? Lemon. Hah? Lemon. 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 Nanas. Durian. Lemon. Nanas, lemon. Kalau saya bilang mangga, Bukan. Mangga yang satu. Mangga itu. kenapa? Kenapa nggak percaya kalau saya bilang mangga? Tadi sudah lihat gambarnya saya, Beb. Kulitnya sama. Tadi kan ada yang bilang nanas, ada yang bilang lemon. Lemon. Saya lihat. Nanas lemonnya. Tadi nanas nih. Strawberry. Nanas. Selesai nggak? Enggak. Tahu rasa? Tahu isi? Kenapa tahu? Kalau dipikirin caranya gimana? Jalanin tangannya, buka, minum. Tahu rasa? Selesai nggak? Selesai. Dipikirin nggak? Kehidupan itu jangan dipikirin, tapi dijalanin. Kalau sesuatunya sudah dipikirin, hasilnya nggak akan baik. Kalau sesuatunya semua ditumpahkan, maaf, otak ini bikinan Allah, bukan bikinan Jepang. Nggak baik kita kalau otak bikinan Jepang udah keluar pel. Betul nggak? Betul. Nggak sanggup ngepul otak kita. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita dengan penuh kesempurnaan. Sayang, kalau kita mikirinnya nggak penting. Yang dipikirin mana? Maaf, yang dipikirin itu adalah masa depannya. Karena Allah berikan kesempurnaan, wanita itu memiliki perasaan, bukan Pikiran. akal. Masa nggak ada pikirannya? Keistimewaannya bukan di akal. Istimewanya wanita di mana? Kenapa? Karena dia selalu mendahulukan Perasaan. Betul. laki-laki apa? Akal. Allah berikan kesempurnaan akal kepada laki-laki, makanya setiap bangun tidur yang dia cari benda, bukan istri. Itu laki-laki. Bangun, melek mata, yang dia cari hobi. HP. Kalau main dulu. Belum. Ada motor, dia rapi motornya. Iya. Betul. Terus wanita mau nuntut apa? Perhatiin, nggak bisa. Mau dipaksa laki-laki suruh merhatiin suami, perhatiin seorang istri, susah. Nggak bakal mau, apalagi kalau istri udah dandan, udah cantik. Di hadapan suami, yang aku hari ini cantik kan? Itu suami jawabnya cuma lagi main handphone, contoh ya. Dilihat. Ya. Udah jawabannya. Tapi kalau istri berbalik badan, dia jalan, itu suami akan nengok dia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oh begitu. Kenapa? Dan di dalam hatinya pasti subhanallah cantik. Kenapa? Karena laki-laki bukan tipe yang bisa melontarkan banyak kata kecuali hati yang berbicara. Makanya Allah berikan kesempurnaan perempuan itu perasaannya 99. Kalau laki-laki perasaan satu, makanya laki-laki kalau udah mencintai satu wanita nggak akan pindah ke perempuan perasaannya
bisa ngebagi, salah apa betul? Wanita bisa mengerjakan satu cinta dibagi dengan banyak cinta. Betul. Sama. Bisa dibagi. Wanita itu bisa cinta dengan hartanya. Perempuan itu bisa cinta dengan anaknya. Perempuan itu bisa mencintai pekerjaannya. Betul. Perempuan itu bisa mencintai apa yang jadi miliknya. Betul. Berapa cinta sudah? 4. Bisa berbagi nggak? Bisa. Laki-laki? Bisa. Bisa. Selingkuh. Beb, wes tahu. Emang ibu jauh lebih pintar gitu dari mama. Tapi lama-lama emosi. Kalau tepuk tangan saya terbang bahaya. Yang namanya wanita itu, Allahumma, Imam Ghazali mengatakan perasaannya itu besar 99. Makanya perempuan kalau jalan ke pasar betah. Iya. Betul. Betul. Belanjanya pakai Hati. perasaan. Masuk toko ini dipegang, bahannya bagus. Tapi perasaan toko sebelah bagus. Pindah ke toko sebelah begitu sampai perasaan bagusan barang yang di sini. Coba lihat situ kali ada yang lebih lagi. Jalan lagi sampai sana. Begitu dipegang, bahannya yang pertama juga, tapi harganya lebih murah. Ini perasaan dari toko sampai ujung. Semuanya perasaan pulang nggak terlihat apa. Jujur, betul kan? Betul. Dia bilang perasaan perempuan itu aneh, salah. Laki-laki kalau mau beli apapun, dia begitu keluar dari rumah, apa yang dia tuju dia beli, selesai dia pulang. Perempuan pernah beli? Maaf, hujan geledek nggak bakal beli. Kenapa? Karena tidak menempatkan satu perasaan kepada tempat yang dimana dia harus tahu. Sampai Imam Ghazali mengatakan perempuan itu perasaannya ibarat cermin. Tahu cermin? Tahu. Kalau disekat tiap hari bagus kan? Bersih apa? Bersih. Gimana caranya merawat hati? Gimana caranya merawat perasaanku? Sampaikan doa kepada orang yang ada di dalam hati. Sampaikan kepada Allah, ya Allah jaga suami saya, berkahi kehidupan anak saya, ya Allah luaskan keberkahan daripada orang tua saya, sampaikan keberkahan itu kepada saya. Selalu minta sama Allah. Jangan gunain perasaan ini cuma urusan masalah dunianya aja, tapi mintalah keberkahan di dalam kehidupan. Mau hidup jadi orang kaya atau mau hidup Berkah. Kalau saya pengen jadi orang kaya yang baik. Gak usah ikut-ikut. Bilang enak ikut. Nah, sampai sini ya. Insyaallah. Dan kenapa sih kok Imam Ghazali mengatakan perasaan perempuan ibarat cermin? Survei membuktikan. Ternyata yang paling doyan sama kaca itu ada lagi pakai jilbab lagi ngaca. Sini tadi ada lagi ngaca, sebelah sana lagi ngaca. Betul nggak? Laki-laki ada nggak? Ada. Kalau ada laki-laki yang doyan kaca namanya laki-laki tulang lunak. Jangan ngomong begitu, nggak bagus. Kalau dibilang tulang lunak kan agak lemes sedikit gitu ya. Kenapa perempuan ibarat cermin? Imam Ghazali radhiyallahu anhu dia juga mengatakan bahwa rentan hancur perasaan wanita jika disakiti seorang yang ia cintai. Cermin kalau gelap bagus, tapi saat itu cermin terlempar batu Pecah. bisa nggak kembali sempurna? Tidak. Disusun? Bisa. Bisa, tapi
Begitu juga perasaan seorang wanita. Jika seorang laki-laki menyakiti hatinya, itu insya Allah suami sih pasti bakal dimaafin sama istri. Karena perasaan perempuan luar biasa. Tapi ingat, bekas luka perasaannya gak bakal hilang. Betul ya? Salah bela. Surga ada di bawah telapak kaki siapa? Ibu. Wanita. Wanita berhak mendapatkan surga di bawah telapak kaki. Setiap surga yang dititipkan oleh seorang ibu adalah tergantung bagaimana dia mengajarkan ilmu-ilmu agama yang ditanamkan oleh putra-putrinya. Maaf Bu, bukan saya mengingatkan ibu harus meninggalkan keluarga, anak, enggak. Tapi ingat, tangan ibu bisa menyelesaikan bagaimana kehidupan anak baik dunia sampai akhirat. Paham ya? Mendidik seorang anak baik, maka selamat orang tua. Kita yang namanya orang tua, Ricky juga baru ngerasain. Sekarang Ricky punya anak perempuan. Perempuan umur 1 tahun, namanya Naira Shanu. Naira Shanu Malikus. Ternyata seorang ayah akan cepat kembali ke rumah kalau sudah kelihatan ada anak perempuan yang nungguin. Ternyata seorang wanita tidak akan pernah lepas dari peran seorang laki-laki. Bu, surga boleh di bawah telapak kaki ibu. Tapi ingat, surganya ibu kuncinya ada sama suami. Nggak punya suami. Suaminya hilang, Beb. Suaminya hilang, Beb. Suami hilang. Yang nggak punya suami, simak dulu. Ya Allahumma pulang dari sini ketemu jodoh. Amin. Jangan pernah tanggung meminta sesuatu kepada Allah. Kan tadi Ustaz tadi bilang, Ustaz Mahyun bilang, orang yang keluar dari rumah baca Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, kan mendapatkan kecukupan. Iya. Betul nggak? Betul. Makanya kalau meminta kepada Allah, jangan pernah cuma hanya meminta rezeki murah. Yang diminta apa? Hidayah. Hidayahnya gimana? Allah berikan kita kebaikan di dalam kehidupan, di dalam ibadah. Gak mungkin Allah gak akan pernah memberikan apa yang kita inginkan. Mau suami? Mau. Jadi mau nanya, jawab. Kriteria laki-laki yang di sini. Kriteria seorang wanita mencari laki-laki itu seperti apa sih? Yang dia mau yang gimana? Namanya siapa? Saya Nurdina izin jawabin, saya dari Lampung. Kriteria salah satu yang khususnya dari saya untuk memilih calon suami, itu yang pertama dari akhlaknya yang positif, yang baik, dari agamanya, kemudian dari dia bersikap. Dari agamanya, dari akhlaknya, kemudian yang ketiga dari tanggung jawabnya, terus yang keempat dari yang dewasa dalam menghadapi masalah, kemudian yang kelima menjaga terhadap seorang istri dan kedua orang tua bisa balance gitu, jadi sama-sama sayang gitu kan. Terus yang tidak hanya menyayangi istri ya, menyayangi orang tuanya juga. Ya, seperti itu. Terima kasih.
Ada lagi? Jadi tadi ya, sini. Udah. Ya. Ini tadi ya seorang laki-laki. Kriteria seorang laki-laki itu seperti apa sih? Kan kayak gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ori dari Kendari Jawa Tengah. Saya semua ya. Kenal ya? Kriteria yang saya cari, satu yang seagama, kedua pastinya tanggung jawab, ketiga ganteng juga. Tampan, Bib. Enggak mau nabi ya, semua butuh uang. Udah seperti itu aja. Ada lagi? Ya. Bodoh. Sebelah sana. Dioper aja Bunda, dioper. Dioper. Dari mana? Cilacap, Jawa Tengah. Cilacap. Dan apa? Suami itu ya lebih membawa saya untuk lebih dekat dengan Allah. saya ya. Oh, Agamanya ya berarti ya. Terus Dari akhlaknya, Akhlaknya. dari sikapnya dia dalam ketika dia emosi, terus dari tanggung jawabnya, mungkin yang berarti? Gitu ya. Apa? yang mereka bertanggung jawab dan sayang. Baik. Jadi sama-sama kita kayak kerjanya dia sama. Oke, dan belakang. Ayo, belakang. Jadi semuanya kebagian ya. Assalamualaikum, Bi. Assalamualaikum. Aprilia Widawati Sandika Nah, dari Malang. belakang. Kriteria saya nomor 1 seagama, akhlaknya royal, Ini muncul. bertanggung jawab, dan yang paling penting cakep. Ya, Soalnya skincare semuanya pakai dulu. Baik. Ya, terima kasih Mbak ya. Baik. Baik. Dari sisi depan udah. Ini bro. Ini bro. Ini bro. Baik. Paling belakang. Ini sampai belakang. Jam 5. Ya. bulu matanya lentik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Nama saya Marlena Helena. Saya juga mencari suami yang tinggi. Magalah aja Bu. Warna matanya dia kayak budaya. Oke, sebelah sini. Sebelah sini, sebelah sini. Sini terus terakhir sini. Sebelah sini. Permintaannya sambil berbeda. Alhamdulillah. Saya nikah dari Tulungagung. Ingin punya suami yang versi terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pasti bertanggung jawab dan bisa mendidik saya
Siap, baik. Gunung ini mimpi. Sudah sini. Sudah sini, ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari NTT. NTT. Saya mencari suami yang seiman dan bisa mendukung saya ke depan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dari itu ambil kesimpulan dari semua yang diingini. Boleh? Yang pertama, agama. Yang kedua, akhlak. Akhlak ya. Yang ketiga, sempurna punya tanggung jawab. Betul? Menjaga emosi. Iya. Betul? Tampan. Iya. Rekening. Kaya. Royal. Betul? Mau laki-laki yang seperti ini? Maaf, para wanita, laki-laki itu sudah meninggal. Siapa? Cuma Nabi Muhammad SAW. Maaf, kalau kalian cari yang sempurna, kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam hati, carilah laki-laki yang bisa membawa kalian ke dalam surga Allah. Jika dia saleh, setiap doanya pasti dikabulkan. Setiap dia orang yang taat kepada Allah, apapun jalannya, semua hidupnya berkah. Paham ya? Jadi jangan minta yang muluk-muluk, yang minta apa? Yang bisa membawa dia ke dalam surga. Paham sampai sini? Paham. Insya Allah jodoh rezeki maut sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Apapun itu yang Allah berikan, terima, dan insya Allah itu yang terbaik Allah berikan buat kita. Insya Allah. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya, saya kasih 3 pertanyaan aja. Tiga aja. Ya, jadi biar nggak banyak buang waktu. Habis ini kita masuk ke soal lagi. Oh, pertanyaannya langsung dari situ aja ya, langsung dari kertas aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Bib, saya mau tanya, bagaimana menghadapi teman yang sedang puber? Tapi salah melenceng. Terima kasih. Baik, kalau kita punya teman jalan-jalan, maaf, dakwah itu nggak harus megang mic. Dakwah itu nggak harus dengan pakaian syar'i. Dakwah itu nggak harus kita harus pakai imamah. Dakwah itu mengajak kawan yang kita anggap sebagai saudara kita ke jalan yang baik, itu adalah dakwah. Maaf, di dalam kehidupan ini Allah berikan kita life is choice. Hidup itu pilihan. Mau kemana kita, Allah akan kasih buat hidup. Mau jalan baik, Allah kasih jalan baik. Kalau kita ingin jalan yang buruk, Allah buka jalan kita yang di dalam keburukan. Sesuatu yang buruk hasilnya jalan yang baik hasilnya baik. Tinggal pilih kita mau yang mana. Kasih satu pemaparan yang gak membuat hatinya sakit, membuat dia tenang dan dia yakin tempat dia bercerita keluh kesah adalah kita sebagai kawan. Jadilah sahabat yang bisa membawa ke surganya Allah. Insya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya mau bertanya, di dalam Islam apa hukumnya suami tidak menafkahi istri lebih dari 6 bulan? Kalau seseorang suami seorang suami itu wajib menafkahi zahir dan batin. Ya, zahir dan batin. Kalau nafkah hanya berupa uang, tapi batin dia dapatkan belum masuk ke dalam satu syariat talak atau cerai, enggak. Kecuali keduanya. Uang enggak, zahir batin enggak. Paham ya? 3 bulan berturut-turut. Selama 3 bulan berturut-turut tidak mendapatkan nafkah zahir dan batin, maka masuk talak 1. Masuk talak 1. Walaupun dia tidak bicara, walaupun tidak berbicara.
Karena dengan sikap dan apa yang dia lakukan sudah masuk ke dalam syariat untuk masuk talak. Nah yang 6 bulan bagaimana? Tidak mendapatkan nafkah. Saya cuma mau sampaikan, jadilah istri yang sabar. Karena istri yang sabar hanya ada di Indosiar, Bim. Baik, Bim gak bisa. Kita ini wanita. Kita ini gak bisa nunggu sabar sampai kapanpun. Maaf dari maaf. Yang namanya surga itu mahal. Paham? Ada yang namanya Siti Asia punya suami Fir'aun. Udah gak ada bagusnya itu bentuk suami. Maaf. Betul ya? Sifatnya gak baik, ngaku Tuhan. Kok bisa seorang istrinya Fir'aun bisa jadi bidadari surga dan diabadikan di dalam surganya Allah? Apa? Sabar. Ngadepinnya, Bib, saya harus bagaimana? Minta sama Allah. Bib, saya sudah coba berusaha, tapi suami saya ahli maksiat, Bib. Suami saya tukang minuman khamar, Bib. Teman saya hobinya judi, Bib. Bagaimana, Bib? Minta kepada Allah, Allah berikan hidayah. Minta kepada Allah agar Allah berikan Hidayah. Kenapa? Doa seorang istri sampai meneteskan air mata sama sebagaimana dia mengguncangkan arsy Allah dan mengharap Allah akan menjawab setiap doa istri tersebut. Amin. Bib, saya sudah berusaha tapi nggak mampu. Ya, mau diapa lagi? Minta ganti. Salah, datang dulu ke rumah keluarga. Minta nasihatnya dulu. Kalau nasihatnya sudah terus kita jalani masih nggak kena juga, kumpulin 2 keluarga. 2 keluarga udah kasih nasihat masih juga nggak berubah, silahkan menggugat, nggak masalah. Bib, suami saya nggak sholat, urusan dia sama Allah. Bib, suami saya tukang main judi, urusan dia sama Allah. Bib, suami saya pokoknya hidupnya nggak pernah dekat sama agama, urusan dia sama Allah. Urusan kita apa seorang istri? Taat. Tugas seorang istri taat, siapapun itu suami taat. Paham? Paham. Insyaallah di sini semua wanita-wanita. Amin. Ya. Sudah. Nggak ada lagi. Hah? Saya mau bertanya bagaimana hukumnya. Waalaikumsalam. Ini nulis saya tapi dicoret saya yakin saya. Saya mau bertanya ini bagaimana hukumnya waswas. Waswas itu adalah tiupan syaitan. Waswas itu adalah tiupan. Makanya kalau mau sholat tuh sudah Mana? Misalnya dia takut amalnya tidak diterima karena takut dosanya yang urusan di dosa diterima atau apa amalnya yang dilakukan adalah diterima atau enggak itu urusan Allah. Urusan kita. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk Ibadah. udah urusan kita ya ibadahnya. Mau diterima mau enggak urusan Allah. Sudah. Lontong tahu, Beb. Lontong tahu, Beb. Angkat-angkat lalu. Ini ada pengumuman dari bulan tanggal 3 November insya Allah akan ada Habib Zaidan bin Yahya yang bersama Habib Rifki. bersama Rifki lagi insya Allah di Taiwan. Ya. Doain mudah-mudahan Habib Zaidan sehat afiat. Amin. Rifki bisa mengusahakan sampai beliau datang. Amin. Beliau insya Allah mudah-mudahan sehat afiat bisa. Amin. Dan ini bisa menghubungi Bunda Salma, ya bisa
bisa menghubungi Bunda Sarah. Insya Allah mudah-mudahan kalau masih kita sehat akhirnya sebelum kita tutup, mari sama-sama Selawatan dulu, Bib. sebentar dulu, sebentar dulu. Minum, Bib. Mari sama-sama kita mengangkat hati, tunjukkan kepala, kita meminta kepada Allah agar semua dosa kita diampuni oleh Allah. Setiap manusia atau hamba menyebut atau memanggil nama Allah dengan panggilan Ya Allah, pasti Allah akan menjawab lebih wa sa'laika ya abdi. Maka sebutlah nama Allah, panggillah nama Allah. Mudah-mudahan Allah menjawab panggilan kita sehingga kita menjadi hamba yang diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi asmaul husna. Fad'uhu biha tabulu jami'an. Ya Allah, 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 ya Allah. Dengarkanlah panggilan kami para pendosa ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukankah Kau maha melihat, ya Rabb? Bukankah Kau maha mendengar, ya Allah? Lihatlah tangan kami yang sedang menengadahkan tangan di hadapan-Mu ini, ya Allah. Dengarkanlah panggilan kami saat kami menyebut, mengagungkan dan memuliakan nama-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami. Ya Allah, terima amal ibadah kami. Ya Rabbi, berilah kami hidayah sehingga kami dapat terus beribadah kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami datang ke negeri ini untuk mencari nafkah yang halal untuk keluarga, anak, dan orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, jangan Kau jadikan saat terpisahnya kami dengan keluarga kami adalah kelalaian. Wahai Rabbi, kepada siapa kami memohon? Kepada siapa sebaik-baiknya penjagaan kecuali penjagaan dari-Mu? Ya Allah, jagalah keluarga kami, jagalah anak-anak kami, jagalah orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarlah rintihan hati ini. Hanya kepada-Mu kami berharap. Seringnya kami dengan keangkuhan, seringnya kami dengan kesombongan. Ya Allah, maafkan kami, ampuni kami. Wahai Rabbi, bukankah doa setiap anak akan Kau kabulkan? Ya Allah, izinkan kami mendoakan kedua orang tua kami. Wahai Allah, panjangkan umur kedua orang tua kami, sehatkan badan kedua orang tua kami. Aku titipkan orang tua kami kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkat penyakit kedua orang tua kami, sehatkan badan kedua orang tua kami agar mereka dapat mudah beribadah kepada-Mu. Ya Allah, ampuni dosa kami terhadap orang tua kami. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ibunda dan ayahanda kami. Kami tidak pernah menghargai jeripaya ayahanda kami saat mencari nafkah untuk kami dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan, mencari rezeki yang halal untuk kami. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayahanda kami. Begitupun kepada ibunda kami. Kami tidak pernah menghargai pengorbanan saat kami terlahir ke dunia ini. Ya Allah, jika ibunda kami saat melahirkan kami di dunia ini harus memilih dirinya yang harus mati atau kami yang mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, Ya Allah,
ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Tidak jarang bisa diingat caci, memaki, menghina ibunda kami. Dan tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Maafkan kami ya Allah. Bagi kedua orang tua kami yang telah tiada lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur Allah bergerak jannah. Ya Allah, jangan kau biarkan mereka dalam kegelapan. Terangkan kuburnya dengan rahmat darimu. Ya Allah, jangan kau biarkan mereka dalam kesendirian yang di alam kubur. Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumul qiyamah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami berharap. Sadar diri ini tidak pantas masuk ke dalam surga, tapi sungguh ya Allah, bukan kesenangan semata bagi ini masuk ke dalam surga, melainkan karena ada manusia yang merindukan kami, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan namamu ya Allah. Maka masukkan kami ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad. Ya Allah, cukup di dunia ini kau pisahkan kami, jangan kau pisahkan kami kelak di dalam surga. Ya Allah, jangan kau butakan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Rasulullah, untuk mencium tangan Sayyidina Muhammad. Dan izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada kekal Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sebagaimana kau kumpulkan kami di dunia sore hari ini, kumpulkan kami kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Apakah kami sampai bersatu di dalam surga? Jadikan lagi makanan yang satu dengan yang lain dapatkan lagi sehingga tidak bisa masuk ke dalam surga. Ya Ilahi wa Maliki anta ta'ala kaifa hali. Engkau yang Maha Raja, Engkau yang Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati ini. Terima doa kami, kabulkan doa kami. Al-Fatihah itu adalah surah Al-Hadratul Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Iwa bandeng iwa sepat, percuma ganteng rasanya sholat. Iwa hiu bocor percuma ayu dalam sholat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin
Janding solawatan ben adem atine bonusnya wae Habibe Nonton sate Seja ayu aja kalau wae Janding salawat ben adem atine bonusnya uang gandenge Habibe bonusnya uang gandenge Habibe Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi ana soleh iku
Janji